Puji Tuhan, shalom saudaraku. Adalah sukacita ketika kita datang ke hadirat Tuhan bersama-sama naikkan pujian. Mari sama-sama kita hampiri Tuhan dengan hati mengasihi Tuhan. Puji Dia, sebab Dia Allah pengharapan kita. Amin. Bersyukur pada Tuhan buat kasih setianya. Haleluya. Hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, tiada perlu ku gentar. Di saat ingin menyerah, berhenti berharap, janji-Mu yang menghidupkan, memberiku kasih-Mu yang membuatku terus berharap. Ku tahu Engkau setia berjalan memegang tanganku. Kau Yesus penuntun setiap langkahku, tak pernah Kau meninggalkanku. Apa yang Kau sediakan melebihi harapan dan segala mimpi-mimpiku. Anugerah-Mu berlimpah, sebab itu ku bersyukur. Yesus, ku tahu Engkau setia berjalan memegang tanganku. Kau Yesus menuntun setiap langkahku, tak pernah Kau meninggalkanku. Ku tahu Engkau setia berjalan memegang tanganku. Kau Yesus menuntun setiap langkahku, tak pernah Kau meninggalkanku. Kau Yesus, Kau Yesus menuntun setiap langkahku, tak pernah Kau meninggalkanku. Kami bersyukur padanya. Oh, terima kasih Tuhan, apa yang Kau sediakan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Bersyukur Kau pemelihara hidupku. Kaulah penjaga perlindunganku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat Tuhan dalam hidupku. Jika ku mau menghitungnya, sungguh berkat-Mu tak terhitung Tuhan, hari demi hari. Sebab itu ku mau bersyukur, dan ku mau bersyukur senantiasa dalam setiap keadaan.
Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, banyak yang Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setianya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari angkat tangan bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sungguh bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur lagi, bersyukur, ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur oh Bapa, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
ya Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, mulutku memuji-Mu, hatiku bersyukur kepadamu, jiwaku memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir melawat setiap umat-Mu, sehingga setiap kami Tuhan boleh diubahkan, dikuatkan, mendapatkan pengharapan yang baru, bahkan hati yang baru yang terus diubahkan. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus bekerja melawat setiap kami, sehingga setiap kami boleh semakin hari menyukakan hati Tuhan. Kuduskan, sucikan hamba, pakai hamba menjadi saluran berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Saya senang bisa menjumpai Bapak Ibu. Doa saya Bapak Ibu senantiasa boleh dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, penuh dengan pemeliharaan Tuhan ya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kembali bahwa tahun ini adalah tahun kesehatan rohani. Bagaimana kita harus lebih lagi mengutamakan keintiman kita dengan Tuhan sehingga kerohanian kita boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan. Ya, jangan hanya memperhatikan di masa pandemi ini kesehatan untuk jasmani. Banyak orang begitu khawatir akan keadaan tubuhnya, ya. Dan ada juga orang yang akhirnya saking takutnya terkena penyakit, mereka mengalami psikosomatis dan tidak sedikit yang akhirnya mengalami mental illness atau sakit secara kejiwaan. Dan hari ini yang lebih lagi tinggi dari semuanya itu adalah kesehatan rohani kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di bulan lalu saya sudah menyampaikan satu singkatan yaitu heart. Yang pertama humility. Yang kedua, enthusiasm. Yang ketiga, ability and attitude. Yang keempat, responsibility. Yang kelima, truthfulness. Dan hari ini saya akan menyampaikan yang pertama, yaitu humility. Ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan humility itu adalah tidak sombong, rendah hati. Ya, orang yang merasa dirinya bergantung kepada Tuhan. Kalau terjemahan saya secara khusus. Salah satu tanda orang yang sehat secara rohani adalah orang yang bisa rendah hati dalam segala keadaan. Dengan kata lain, orang yang tinggi hati mengalami masalah dengan kejiwaan dan mungkin juga secara rohani dia sakit. Saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendah hati itu diterjemahkan adalah tidak sombong, tidak angkuh, ya. Dalam bahasa Inggrisnya kan tadi saya udah katakan humility berasal dari bahasa Latin humilitas. Kata benda bertalian dengan kata sifat humilis yang artinya santun, membumi. Karena kata humility ini juga berasal dari satu kata humus atau bumi. Dengan kata lain down to earth, ya, membumi. Jadi tidak sombong, menyadari bahwa kita masih berpijak di bumi ini, ya. Nah, saudara, rendah hati ini kalau saya boleh terjemahkan secara pribadi adalah perasaan ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan di dalam segala aspek kehidupan. Saudara, saya ajak kita semua membuka Lukas 18 ayat 9 sampai yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini,
Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan adalah perumpamaan tentang orang Farisi yang sombong, yang angkuh, yang merasa dirinya lebih hebat, lebih dalam segala hal. Ya, memang kaum Farisi ini adalah pemimpin spiritual Yahudi, ya, pada masa Bait Allah yang kedua, lebih kurang ya sekitar abad kedua sebelum Masehi. Menurut para ahli, kaum Farisi ini adalah perkembangan dari kelompok Hasidim, ya, yang menganggap diri mereka sebagai kelompok yang beragama dan saleh. Orang-orang Farisi ini merasa dirinya lebih terhormat, lebih saleh, lebih baik, lebih beragama, dan lain-lain. Saudara ingat, ya, mungkin hari-hari ini ada banyak orang yang menganggap dirinya sama seperti orang Farisi ini. Merasa diri lebih hebat, lebih pandai, lebih pinter, ya, lebih tinggi derajat sosialnya, pangkat jabatannya lebih tinggi, kedudukannya, gelarnya, kekayaannya, dan lain-lain. Ingat baik-baik, kalau kita merasa lebih daripada yang lain, Tuhan tidak berkenan. Ya, nah saudara yang dikasihi Tuhan, biar pada saat ini kita belajar tentang kerendahan hati ini lebih lagi. Ya, lalu ada pertanyaan, kenapa kita harus rendah hati? Mengapa harus rendah hati, Pak? Gitu. Yang pertama yang saya sampaikan bahwa kerendahan hati adalah sifat Tuhan. Matius 11 ayat 29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Tuhan sendiri berkata bahwa Dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Kalau Tuhan kita rendah hati, kita sebagai anak Tuhan harusnya kita juga sama memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Bapa kita, ya. Yang kedua, kenapa kita harus rendah hati? Karena Tuhan menyukai orang yang rendah hati. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 dikatakan, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Dalam Mazmur 149 ayat yang keempat juga dikatakan, "Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan." Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati. Tuhan menyukai orang yang rendah hati. Ya, nah kalau saudara benar mau menyukakan hati Tuhan, belajarlah lebih rendah hati lagi. Yang ketiga, saudara, kerendahan hati juga membawa berkat bagi kita. Amsal 22 ayat yang keempat dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, jadi ada kekayaan, kehormatan, dan kehidupan ketika kita rendah hati. Amsal 18 ayat 12 juga dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Banyak orang yang mungkin belum berhasil atau selalu mengalami kegagalan. Bukan kurang usaha mungkin saudara, tetapi mungkin saja karena dia terlalu tinggi hati di mata Tuhan. Ya, dan banyak orang juga kita lihat hari-hari ini yang berhasil, yang sudah hebat, akhirnya terjatuh. Karena apa? Karena kesombongannya. Kita harus waspada akan hal ini. Karena di dalam tinggi hati ada penghukuman. Ya saudara ya. Nah, yang keempat, rendah hati adalah juga perintah Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat yang kedua dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling
membantu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, Tuhan mau ya. Di dalam Mika 6 ayat 6 sampai ke 8 saya akan bacakan buat kita juga. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Ayat ke-8, hai manusia, telah kuberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saudara, Tuhan gak berkenan loh kalau kita nyogok Tuhan dengan persembahan-persembahan kita. Ya, kalau kita hidup tinggi hati, Tuhan tidak berkenan. Kita tidak akan diperkenan dan tidak akan diberkatinya. Ya, jadi kita harus hati-hati, saudara, karena rendah hati itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang kelima, tinggi hati mengandung penghukuman. Kembali saya tekankan di sini ya. Amsal 16 ayat yang kelima dikatakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Wow, hati-hati saudara. Jadi tinggi hati itu kekejian bagi Tuhan. Tuhan benci ya. Amsal 16 ayat 18 juga dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Harus hati-hati saudara. Dalam tinggi hati ada penghukuman, dalam rendah hati ada berkat. Tadi kita sudah baca ya. Saudara, di dalam Alkitab banyak contoh. Salah satunya Herodes yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya seperti Allah. Ditampar oleh Tuhan, mati dia saudara. Ya, nah saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana agar kita rendah hati? Ya, yang pertama saya mau sampaikan, kita harus percaya dan tunduk kepada Allah sepenuhnya. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kita harus menyadari bahwa ketika kita berhasil atau apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena ada tangan Tuhan yang kuat, yang menopang kita, yang memberikan kita kehidupan, memberikan kita kekuatan. Ya, dan kita harus merendahkan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat. Menyadari sepenuhnya bahwa yang kuat itu adalah Tuhan, bukan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, renungkan firman Tuhan yang mengubahkan kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mungkin kemarin atau dulu kita tinggi hati, atau mungkin hari ini kita masih tinggi hati. Belajar dari firman Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Allah, rendahkan hatimu satu dengan yang lain ya saudara, karena firman Allah yang sanggup mengubahkan kita. Yang ketiga, untuk kita dapat rendah hati, menyadari bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Semua berasal dari Tuhan ya, dan untuk Dialah kita hidup. Nafas ini adalah milik Tuhan. Kalau kita masih hidup, itu artinya kita masih mendapatkan kemurahan Tuhan ya. Yang keempat, menyadari bahwa orang lain juga dipelihara Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 45 dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ingat baik-baik saudara, bahwa
Baik kita maupun semua orang yang lain itu dalam pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pilih-pilih kan, ya. Dia yang memberikan matahari buat orang baik dan orang jahat. Bahkan dia yang memberikan juga bagi kita hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Beberapa kali saya pernah mengatakan bahwa orang benar punya masa lalu. Orang jahat punya masa depan. Artinya begini, kalau kita sekarang sudah menjadi orang benar, sudah dikuduskan, dibenarkan oleh Tuhan, jangan lupa di masa lalu kita seperti apa. Contoh saya punya masa lalu yang tidak baik, yang buruk. Tetapi oleh anugerah Allah saya dibenarkan. Jadi saya tidak boleh sombong kalau saya boleh ada saat ini. Karena kemurahan Allah yang tidak memperhitungkan masa lalu saya dan mengampuni saya. Dan kembali lagi, kalau mungkin ada orang-orang yang masih jahat dan tidak benar hari-hari ini, di dalam Tuhan ada pengharapan. Kalau dia datang pada Tuhan, Tuhan sanggup ampuni, Tuhan sanggup ubahkan dia, dan dia punya masa depan yang baru. Oleh karenanya, kita tidak boleh merasa diri sombong, saudara. Dengan kondisi kita, ingat, kita punya masa lalu. Dengan kondisi kita mungkin kalau kita tidak baik, jangan putus asa juga. Berubahlah, datang kepada Tuhan, bertobat, dan engkau akan diubahkan oleh Tuhan. Ya, yang kelima, kita harus menyadari keterbatasan diri kita. Yakobus 3 ayat yang kedua dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, kita nih banyak salah dalam segala hal, bahkan perkataan kita seringkali salah. Seringkali habis berkata kita menyesal, ya. Oleh karenanya kita harus menyadari keterbatasan diri kita. Baru perkataan aja udah sulit sekali, belum lagi pikiran, belum lagi apa yang ada dalam hati kita. Yang keenam, saudara, ya, untuk dapat belajar rendah hati, menyadari bahwa kita belum sempurna dan belajar menerima koreksi atau nasihat. Dalam Lukas 6 ayat 41, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Nah, ini yang sering terjadi adalah bahwa orang-orang ini menjadi sombong, tidak belajar rendah hati. Karena apa? Dia lebih mencari atau melihat kesalahan orang lain ketimbang introspeksi atau melihat kesalahan dirinya sendiri. Hari ini saya mengajak kita semua lebih melihat apa yang kita kerjakan, pikirkan, katakan, untuk kita boleh mengalami perubahan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Ya, jangan melihat kesalahan orang lain. Lihatlah balok di kelopak mata kita atau di mata kita sendiri supaya kita boleh diubahkan oleh Tuhan. Yang ketujuh, untuk kita bisa belajar rendah hati, kita mengikuti Tuhan Yesus, yaitu adalah melepaskan ego kita. Tuhan Yesus melepaskan posisinya yang setara dengan Allah. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Ya, bahkan dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia adalah Tuhan. Dia rela datang ke dunia menjadi manusia. Siapakah kita? Kita hanya manusia ciptaan Tuhan. Haruskah kita lebih sombong daripada Tuhan? Mari kita belajar. Hari ini kita putuskan, aku mau melepaskan egoku Tuhan. Aku mau lepaskan Tuhan segala kebanggaanku. Aku mau lepaskan apa yang aku pandang hebat. Karena Tuhan pun sudah mengosongkan dirinya. Yang kedelapan, saudara, tidak melupakan kebaikan orang. Ya, saudara, di dunia ini kan ada istilah kacang lupa kulit ya. Kalau belum berhasil, baiknya luar biasa. Kalau lagi susah, minta tolong, baiknya luar biasa. Tapi ketika sudah ditolong, ketika sudah berhasil, lupa sama semuanya. Di dalam Alkitab, saudara, ada contoh, yaitu 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Satu orang yang sudah disembuhkan, dia datang kepada Yesus dan tersungkur berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bertanya, bukankah 10 orang itu sudah disembuhkan? Dan yang kembali cuma 1, kemana yang 9? Nah, ini yang sering terjadi, saudara. Ketika kita sudah mengalami sesuatu yang baik, hidup kita sudah diubahkan, sudah lebih tinggi lagi, sudah mendapatkan pertolongan, derajat kita mungkin udah lebih baik. Lupa sama kulit. Kacang lupa kulit, lebih parah lagi, dia lupa bahwa dirinya adalah kacang, saudara. Ya, mari kita belajar rendah hati untuk menghargai orang-orang yang sudah berjasa dalam hidup kita. Karena apa? Hidup kita boleh begini, pasti ada peran, ada pertolongan, bantuan dari orang-orang sekitar kita.
Ya, pada kesempatan ini juga saya mau menyatakan terima kasih buat Bapak Ibu yang selalu berdoa, yang mensupport, mendukung, mendoakan saya. Ya, saya boleh ada saat ini melayani Tuhan sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan dan tidak lepas dari pertolongan, dukungan, support dari Bapak Ibu semua yang saya kasihi ya. Yang kesembilan, yang terakhir, bagaimana kita belajar rendah hati, tidak merasa paling apa? Paling benar, paling hebat, paling baik, paling pintar. Ya. Nah, ketika seseorang sudah merasa dirinya paling hebat, paling benar, paling pintar, paling semuanya lah pokoknya super, bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sakit secara kejiwaan. Bisa dipastikan yang bersangkutan juga sakit secara rohani. Jangan lupa, di atas awan masih ada awan. Kita adalah manusia biasa yang tidak melebihi Tuhan. Dan jangan pernah berpikir bahwa kita jauh lebih baik daripada yang lain. Firman Allah berkata apa? Anggaplah yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Belajarlah rendah hati. Saya percaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita boleh lebih lagi mengikuti Tuhan Yesus untuk belajar rendah hati. Sehingga secara kerohanian kita boleh lebih lagi bertumbuh menjadi pribadi yang sehat. Bukan hanya jasmaninya, tetapi jiwanya dan juga secara rohani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan. Firman-Mu yang adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Firman-Mu yang mengubahkan kami. Tuhan, kami minta ampun kalau mungkin selama ini kami kurang rendah hati. Atau mungkin kami sombong di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Saat ini Tuhan, biar Tuhan ampuni kami, kuduskan kami kembali. Biar firman Allah yang boleh kami dengar pagi hari ini termeterai dalam hati kami. Mengubahkan kami semua. Roh Kudus bekerja terus menyempurnakan apa yang sudah kami dengar ini. Dan kami percaya firman yang sudah kami dengar ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan roh jiwa tubuh kami dalam tangan-Mu. Dan kami yakin kuasa-Mu terus bekerja menyempurnakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Saya ajak Bapak Ibu untuk mengambil roti dan anggur di tangan kita. Boleh roti, boleh crackers, boleh juga sirup, boleh juga menggunakan teh. Yang penting kita menyadari dan menerima dengan sepenuhnya dengan iman kita bahwa kita pagi hari ini menerima tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus ini. Mari kita satukan hati, kita siapkan hati supaya kita dikuduskan dan dilayakkan untuk menerima perjamuan ini. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur untuk saat ini yang indah, di mana kami juga diizinkan untuk menerima perjamuan kudus. Sebelum kami memakan roti dan meminum anggur ini Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa kesalahan pelanggaran kami, baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kami. Kuduskan kami ya Tuhan. Darah Yesus membasuh kami, melayakkan kami untuk menerima perjamuan ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami menyambut perjamuan ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang dari tubuh Kristus yang sudah menebus dosa kita di kayu salib? Mari kita makan roti ini dengan sungguh kita menerima tubuh dan darah Kristus yang menebus kita. Dan kita boleh persekutukan, disatukan dengan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur dengan penuh hormat di hadapan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dengan sungguh menerima darah Kristus menguduskan kita, yang menyucikan kita, sehingga melalui perjamuan kudus pagi hari ini, saat ini kita boleh menerima anugerah pengampunan, pengudusan, penyucian. Bahkan kita mengalami persekutuan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita ucapkan syukur. Haleluya Tuhan, terima kasih. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan buat kami. Pengampunan dosa, pengudusan yang sudah Tuhan sediakan melalui korban penebusan-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk darah dan tubuh-Mu Tuhan yang sudah terpaku, tercurah bagi kami, sehingga kami boleh mengalami hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala sesuatu sudah Tuhan sediakan, bahkan yang lemah hari ini saat ini juga boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Yang sakit oleh bilur-bilur Kristus kami boleh disembuhkan. Yang berbeban berat diberi kelegaan, yang terikat diberikan kelepasan. Bahkan setiap kami boleh mengalami pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang kami butuhkan Tuhan juga cukupkan dengan berlimpah. Bahkan kami boleh semakin lagi boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, jadikan kami gereja-Mu menjadi saksi-Mu Tuhan. Memberitakan kabar baik sampai kedatangan-Mu kembali Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh dipersekutukan dengan Tuhan. Dan kami juga boleh dipersatukan dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini. Menjadi satu tubuh Kristus, di mana Yesus adalah kepala atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kerjakan apa yang Kau pandang baik dalam hidup kami Tuhan. Lakukanlah Tuhan, dan kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang boleh menyempurnakan, menguduskan setiap kami. Dan melayakkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah kami terima. Dan kami yakin Tuhan akan terus bekerja di dalam hidup kami. Dan kami akan semakin hari boleh semakin memiliki karakter-Mu. Kami boleh menjadi alat yang penuh kuasa dalam tangan Tuhan yang memuliakan Allah. Dan kami pun akan semakin hari boleh semakin menyukakan hati Tuhan. Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari bayi dalam kandungan sampai opa oma. Seluruh jemaat-Mu baik yang di induk, di cabang, ranting, Tuhan menyertai, melindungi, bahkan memberikan kekuatan, pemeliharaan, pertolongan dari Tuhan. Kami percayakan kota Bogor dalam tangan Tuhan. Bogor boleh menjadi kota Shalom. Dan Tuhan memimpin wali kota, bupati kami dengan segala pemerintahan daerah sampai ke RT RW. Berikan roh yang takut akan Allah senantiasa. Kami percayakan Bapak Jokowi juga, presiden kami yang kami kasih, bersama dengan wakilnya, para menteri, TNI, Polri, semua di tingkat pusat sampai ke daerah. Berikan roh yang takut akan Allah. Berikan tuntunan-Mu, perlindungan-Mu juga ya Tuhan. Curahkan hujan keselamatan, pertobatan bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi Gereja Betel Indonesia, bagi ketua umum kami bersama dengan seluruh pengurus BPP, bersama dengan seluruh ketua dan pengurus BPD dan BPLN dimanapun berada, gembala, pejabat, bahkan jemaat Gereja Betel Indonesia. Berikan kami kesehatian untuk menuntaskan amanat agung. Terima kasih, kami serahkan semua doa kami yang tidak sempurna dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan, dan kita menerima berkat dari Dia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih, pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dan Roh Kudus memenuhi engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau akan dibuat berhasil dan beruntung dalam segala hal. Kau dan seluruh isi rumah tanggamu diselamatkan dan memuliakan Allah. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya dan menerima berkat bersama berkata, amin.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Tetap semangat, jangan lupa rendah hati. Haleluya.